Bapak juga mau mengajarkan bagaimana cara membuat batas wilayah fungsional ya. Dan kemarin itu Bapak pernah minta juga atau mengajarkan bagaimana cara membuat batas wilayah fungsional. Oke ya, sambil menunggu, saya scan dulu. Nah, sudah terlihat ini Bapak, lihat Bapak. Sudah, Pak. Oke, sudah ya. Sudah, Pak. Nah, jadi rekan-rekan, tahapan selanjutnya setelah mendapatkan isu, rekan-rekan akan menentukan batas wilayah fungsional. Nah, batas wilayah fungsional ini gabungan dari beberapa peta. Itu peta perencanaan, wilayah perencanaannya yang di tengah ini, ya. Ini batas wilayah perencanaan. Biasanya batas wilayah perencanaan di RT RW kalian Kota Pangkal Pinang ya? Halo? Iya, Pak. Nah, wilayah perencanaannya itu batas administrasi ya, batas administrasi Kota Pangkal Pinang. Meskipun di beberapa teori wilayah perencanaan itu sebenarnya tidak harus batas administrasi, juga bisa menggunakan batas fungsional. Nah, kemudian eh, selain dari peta administrasi atau batas wilayah perencanaan, batas-batas ekologis, misalkan daerah aliran sungai, ya, itu juga bisa digunakan peta tersebut, atau cekungan air tanah, itu juga bisa dijadikan dasar pembuatan batas atau wilayah fungsionalnya. Nah, rekan-rekan juga kemarin pernah minta peta ekoregion, biasanya isinya itu peta keragaman vegetasi, satunya lagi Bapak lupa. Itu juga bisa dijadikan dasar untuk pembuatan peta wilayah fungsional. Nah, ini dari batas ekologis. Kemudian batas sosial. Kalau batas sosial itu batas di sekitar ini ya, di sekitar wilayah perencanaan yang memiliki uh, masyarakat di sekitarnya. Nah, minimal desa lah. Jadi ada poligon-poligon di sini, misalkan sekitar apa namanya wilayah perencanaan. Itu di luar wilayah perencanaan ada poligon pemukiman, itu bisa dimasukkan. Nah, itu juga jadi dasar dalam penentuan. Nah, ini Bapak ini dulu ya, keluar dulu. Nah, Sultannya sudah hadir. Nah, seperti ini ya. Batas wilayah perencanaan rekan-rekan di sini. Nah, RW-nya. Oh, belum di kompres ya. Ini Bapak ambil dari peta yang rekan-rekan share ke Bapak ya. Nah, rekan-rekan bisa menggunakan peta pola ruang untuk ininya. SDA energi. Nah, ini peta pola ruang Pangkal Pinang 2024. Nah, ini wilayah
perencanaan rekan-rekan ya. Jadi ini batas wilayah perencanaannya. Nah, yang diperlukan pertama ini peta administrasi ini sama biasanya dengan wilayah perencanaan. Jadi tidak usah di ini kan ya, tidak usah ditambahkan lagi wilayah peta administrasinya. Nah, yang kedua itu batas ekologisnya itu bisa kita ambil ya dari misalkan daerah aliran sungai. Nah, di sini ada nggak ya dasnya? Nah, batas wilayah fungsional itu selalu lebih besar daripada eh, batas wilayah perencanaannya biasanya. Nah, oke, di sini tidak ada ya, sudah dipotong semua. Oke, pakai data Bapak aja. Nah, ini ya. Nah, bisa menggunakan das atau subdas ya. Nah, di sini subdas atau di sini das ya lebih ini. Das yang ada di sini adalah mana nama dasnya ya? Nah, ini dia. Nah, ini das Batu Rusa. Jadi Kota Pangkal Pinang itu masuk das Batu Rusa. Nah, ini bisa dijadikan dasar ya untuk batas ekologis. Nah, jadi yang akan kalian ini kaji ya bukan hanya di wilayah perencanaannya saja yang di sini, tetapi juga di luar wilayah perencanaan, yaitu batas fungsionalnya. Bagaimana dampak eh, wilayah perencanaan atau pola ruang ataupun RT RW Anda ini terhadap wilayah sekitarnya atau sebaliknya itu juga bisa ya. Nah, ini bisa diekstrak terlebih dahulu ya, misalkan seperti ini. Peta dasnya Anda ekstrak, ekspor datanya Anda pisahkan dulu. Studio pengolahan lingkungan. Oke. Nah, ini batas ekologis misalkan ya. Ini batas ekologis. Ya, batas ekologisnya di sini pakai data daerah aliran sungai. Nah, ini dipisah saja dulu biar tidak bingung gitu. Nah, ini Bapak off-kan dulu ya. Nah, selanjutnya batas sosial. Nah, batas sosial rekan-rekan bisa pakai data dari ini BIG ya, data di tanah airku itu. Di situ ada pemukiman. Nah, nah ini pemukiman AR. Nah, di sini ada batas-batas ataupun poligon-poligon ya pemukiman di sini. Nah, rekan-rekan bisa
blok, jadinya bisa blok satu persatu artinya. Terpaksa harus blok satu persatu, minimal satu hamparan poligon lah. Pak display terlebih dahulu ya. Nah, muncul lagi nih. Nah, ini dia. Jadi rekan-rekan harus ini satu persatu milihnya. Nah, ini jadi di sekitar kota Pangkal Pinang ini dibuka dulu, di blok terlebih dahulu seperti ini. Oke ya. Nah, ini satunya lagi. Nah, ini sebagai batas sosial. Nah, batas sosial ya. Batas sosial bisa. Oke kan. Nah, jadi rekan-rekan sudah dapat batas ekologis. Satu batas ekologis, batas sosial, kemudian satu lagi batas ekologis yang lain. Nah, ini kan di sebelahnya darat, sebelahnya ini laut ya. Di sebelah timur kota Pangkal Pinang ini adalah laut ya. Ini Bapak add dulu biar rekan-rekan punya gambaran luas datanya. Nah, jadi untuk sebelah lautnya bagaimana bata kita apa ya membuat batas ekologisnya. Nah, ada banyak pilihan. Anda bisa menggunakan data ini batimetri ya, batimetri, atau di sini ada ekosistem, batas ekosistem misalkan seperti ini ya. Misalkan ada ekosistem seperti mangrove, seperti apa namanya ekosistem pesisir seperti apa ya, lamun, seperti karang, itu bisa ditambahkan sebagai dasar untuk penarikan garis nanti. Area Bapak ini kan dulu cari datanya. Nah, ini mangrove-nya masih di darat. Nah, kita cari yang di laut. Misalkan contohnya seperti ini, karang dan lamun. Nah, ini dia. Nah, ini banyak karang, banyak lamun di sini. Nah, ini lamun, karang. Nah, ini juga bisa digunakan ya. Jadi di sekitar sini sebagai batas ekologis dari dasar batas ekologis dari sini. Ininya. Nah,
Atau misalkan kasusnya seperti dulu Bapak bikinnya itu berdasarkan sebaran TSS, misalkan pola sebaran TSS itu bisa sampai 16 mil, nanti Bapak buffer di sini 16 mil, itu juga bisa. Jadi kita buat di sini data, kita ekspor dulu ekologis yang kedua ya. Nah, sekarang ini berdasarkan namun batas ekologis ketiga. Nah, jadi kita udah dapat batas ekologisnya di darat dan di laut. Kemudian batas sosialnya sudah dapat. Nah, tinggal kita gabungkan agar gabungan dari batas ekologis di darat dan di laut, batas sosial yang ada di darat ini menjadi satu garis delineasi. Nah, ini bisa rekan-rekan merge dulu ya, geoprocessing, kemudian pilih merge, digabungkan. Ini ditarik seperti ini ya, masukkan dulu batasnya ekologis 1, kemudian tambahkan batas sosial, kemudian bisa tambahkan di sini kalau batas ininya wilayah perencanaannya tidak usah aja, karena ya kita mau cari yang di luar aja di sini. Atau kalau mau nambah di sini jangan peta pola ruang deh, nanti berat. Misalkan tambahkan peta administrasi ya, dokumen. Oke, ini administrasi ya. Nah, saya tambahkan peta administrasi di sini. Nah, kemudian kita simpan dulu sebagai batas fungsional. Oke, sini batas underscore fungsional AR misalkan ya. Anda oke kan ya. Nanti dia akan menggabungkan peta administrasi, peta batas ekologisnya yang darat dan laut, kemudian batas sosial yang di sekitar kota Pangkal Pinang. Nah, ini dia. Nah, ini Bapak hilangkan satu persatu dulu ya. Nah, ini dia. Nah, kemudian untuk menarik garisnya, ini ada cara cepat ya. Anda pilih geoprocessing, kemudian pilih ya, lupa namanya, resolve. Ini anu nih, ini perda nih bukan mate. Oke, bentar ya. Cover X, cover.
ini dimasukin kali ini. Kalau memang ada peraturan yang berkaitan dengan kawasan industri, silakan disebutkan. Oh. Jadi jangan langsung ikut ke ini, tapi dikatakan nasional sudah terdapat kawasan industri existing gitu kan, berupa kawasan pembentukan industri pemeran dan untuk lindung gitu kan. Nah, dijabarin satu-satu. Nah, ini boleh nih. Oke ya, sambil Bapak ini nyarikan ininya, fiturnya dulu. Sudah hadir ininya ya, si siapa tadi yang megang datanya? Sultan, Pak. Sultan udah ada? Masih dihubungi nih, Pak. Oke, silakan hubungi dulu ya. Sambil Bapak cari, kalau memang Baik, Pak. tidak bisa pakai fitur Ads Toolbox-nya, nanti kita terpaksa harus delineasi manual. Coba hubungi dulu ya.
Lihat ya seperti itu. Yang kota siapa yang kota? Kecamatan? Mungkin ada jadi seperti itu kalau di sesuaikan dengan tingkatan dari kota, kecamatan, ke nih skala kota, kecamatan, ke kelurahan. Di SDU skala kota, SDU skala kota, lihat di SNI itu tingkat kotanya yang mana? SNI. Nih, tingkat kotanya yang mana? Di kecamatan yang mana? Tingkat apa? Kecamatan kelurahan yang mana? Ini kan berarti kalau tingkat kelurahannya di 30.020, kalau kecamatan 100.020, kalau satu kota ini kurang-kurangnya dari kecamatan gitu kan, terdiri dari 4 sampai 6 kelurahan. Terus ada lagi misalnya ini sebenarnya sampai sekarang cuma ada misalnya kayak Pilisan mana ya? Pilisan. Oke, sudah ada sultannya? Yang 120 tadi itu Halo? Apakah sultan udah ada? Udah ada? Belum ya? Belum Pak, tidak aktif nomornya Pak. Kalian udah megang ininya, datanya? Selain sultan? Hasilnya kemarin? Oke ya, kalau memang ini tepat. Oke. Nah, untuk membuat batas fungsionalnya di sini, nah ini Bapak tadi tidak nemu ya. Jadi kita pakai cara ini saja, apa namanya, manual aja. Nah, jadi dari batas fungsional yang ini ya sudah di solve. Nah, dapatlah ini, nanti kita buatkan, kita tarik garis berdasarkan poligon-poligon ini. Nah, ini misalkan kayak ini ya, Bapak simpan dulu datanya. Pengelolaan. Oke, ini dia. Anda buat ini batas ini baru, batas fungsional 1AF. Nah, buat bentuk poligon aja. Oke. Nah, kemudian rekan-rekan gambarkan data ininya, tarik garisnya berdasarkan ini. Jadi edit ya, edit fiturnya, start editing seperti biasa ya, seperti Anda bikin ini si peta. Nah, ini tarik garis seperti ini. Nah, jadi di sekitar ininya, nah poligon yang sudah kita tentukan ini. Nah, jadi rekan-rekan sudah dapat satu batas fungsional ya, batas fungsional ya, fungsional nilainya.
Nah, jadi rekan-rekan sudah dapat batas dari wilayah fungsionalnya. Nah, inilah yang nanti akan rekan-rekan kaji ya. Jadi selain di Kota Pangkal Pinangnya di sini, tetap di sekitar ini Kota Pangkal Pinang, wilayah sosial yang nanti akan terdampak dari RT RW yang rekan-rekan bikin, baik itu positif ataupun negatif dampaknya atau sebaliknya. Nah, jangan sampai nanti kan di sini, misalkan di Kota Pangkal Pinang ya, di sini memang wilayah misalkan daerah sini ya, ini daerah perbatasan Pangkal Pinang dengan Kabupaten Bangka sekitar Bukit Dialopa nih. Nah, di sini ternyata tercemar, pas dicek ternyata memang di sini wilayah permukiman di sini yang padat. Nah, jadi dia akan berpengaruh kepada Kota Pangkal Pinang sendiri. Artinya bukan RT RW Anda yang membuat wilayah ini makin parah, tetapi memang wilayah di sekitarnya. Nah, inilah batasannya. Nah, Anda mengkaji. Nah, ataupun misalkan di laut ya, di laut seperti ini, batasnya di sekitar sini ada ke terumbu karang atau ekosistem pesisir. Nah, ini yang akan menjadi batas Anda. Nanti kita akan melihat dampaknya kepada dampak negatif ataupun positif dari RT RW yang Anda buat kepada ekosistem di sini. Nah, di sini ini seperti ekosistem di karang dan lamun yang ada di sekitar Kota Pangkal Pinang. Nah, kira-kira itulah teknis cara bikin batas fungsionalnya. Nah, jadi kan nanti selain KRP-nya yang dibahas di sekitar di Kota Pangkal Pinang di sini di wilayah perencanaannya, tapi juga di sekitarnya juga. Dan ini batasan daerah luar di luar wilayah perencanaan yang dikaji. Nah, kalau ya di luar sini tidak dikaji lagi karena harus ada buat batasan. Nah, misalkan seperti itu ya. Nah, ini kalau nggak salah, kurang satu lagi ya. Das-nya, peta dasnya belum Bapak masukkan. Kalau dimasukkan peta das ini lebih luas lagi. Untuk batas ekologis yang das. Nah, nih. Kalau Bapak masukkan lagi batas dasnya, ya, Bapak gabungkan lagi. Ini artinya lebih luas lagi ini. Nah, ini batas fungsionalnya. Nah, akan Bapak tambahkan lagi das ya. Nah, jadi dasnya nanti akan berpengaruh juga. Kenapa nanti di sini banjir ya? Jadi banjirnya dikarenakan berada di satu das dan Pangkal Pinang ini berada di hilirnya. Ini juga bisa dikaji. Nah, ternyata bukan RT RW Anda yang salah, tetapi memang daerah hilirnya di sini ya. Ini daerah hilir dari sini. Yang membatasi ini daerah punggung bukitnya. Ini yang membatasi air untuk ke sebelahnya. Itu larinya ke sini semua. Nah, ke Kota Pangkal Pinang. Nah, kalau mau lihat jaringan sungainya ini
mana ya? Nah ini hidrologinya. Kalau satu ini ya, Kota Pangkal Pinang. Nah, ini sungai Kota Pangkal Pinang, sungai Kabupaten Bangka. Nah, jadi kalau Anda lihat ya, sungainya terutama Sungai Batu Rusa ini. Nah, ini hilir hulunya ada di sini. Nah, ini mengalir ke Kota Pangkal Pinang sebagai hilirnya. Nah, di sini kemudian ada juga Sungai Rangkui ya. Atau Batu Rusa apa ini? Nah, ini kan dulu. Ya, Sungai Air Solinding ya. Nah, ini juga melewati Kota Pangkal Pinang bertemu dengan Sungai Batu Rusa. Nah, kemudian kalau di sininya seperti sungai apa ya? Nah, ini satu lagi. Tambahkan dulu ya. Nah, Sungai Rangkui itu juga hilirnya ada di sini. Nah, ini hulunya. Nah, hulunya ini menuju ke Kota Pangkal Pinang. Jadi semuanya bertemu di Kota Pangkal Pinang. Ini juga satu lagi Sungai Pedindang. Ini menuju arah Kota Pangkal Pinang. Nanti bertemu di Sungai Batu Rusa juga. Nah, jadi wajar kalau misalkan saat air dari Sungai Batu Rusa, Sungai Sonding ya, Sungai Solinding ini, Sungai Rangkui, kemudian Sungai Pasir Putih ini ya bertemu di Kota Pangkal Pinang dan kemudian hujan. Nah, hujan di sini air pasang ya. Nah, di hulunya turun ke sini menuju Kota Pangkal Pinang, air yang kalau di hilir hulunya hujan ya ngalir ke Kota Pangkal Pinang, kemudian tertahan oleh pasang air laut, jadi meluber semua. Nah, ininya. Nah, itu juga harus dijelaskan. Ternyata memang RT RW yang Anda bikin itu bukan sebagai penyebab utamanya, tetapi wilayah sekitarnya. Ternyata wilayah sekitarnya memang dia berada di dalam satu das ataupun di satu das Batu Rusa. Airnya itu mengarah ke Kota Pangkal Pinang semua. Nah, ini kayak Sungai Batu Rusa ini kan sampai hulunya ini. Nah, nih di salah satunya air penyerang. Nah, ini. Nah, nanti ketemu ke Sungai Batu Rusa. Ada juga sungai-sungai yang lain, anak-anak sungai yang lain yang bertemu di Sungai Batu Rusa semua. Nah, jadi kira-kira begitulah cara bikin ininya. Akan cuma merge ada, gabung. Kemudian dari hasil penggabungannya Anda delineasi saja. Nah,